Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dunya wal maqalatul ish wal maqalatul ishruna, maqalah yang ke-20 ya. An ba'dil hukamai katafi disyartalina alaihimah hina suhila kaifa anta faqala ana ma'al maula alal muwafiqati wa man nafsi al mukhalifati. Baik, nih Ibu tuh dengarkan Ibu. Siap. Ini makalah yang ke-20 kata di seorang walina Allah. Hina su'ila kaifa anta, bagaimana kabarmu wahai sahabat? Beliau menjawab, faqala ana ma'al maula, saya selalu bersama dengannya. Ayat mutawali yang diumurina, yaitu zat yang mengurusin dalam setiap urusan. Alal muwafiqati li awamirihi, dan tetap dalam menjalankan perintahnya. Jadi kieu Bu, ieu teh kalau kita pengen tahu cenah bagaimana sih percakapan seorang ulama, seorang walinya Allah, jangan ngobrol para kakasih Allah seperti kumaha cenah gitu. Ketika ditanya kabar, kaifa anta, bagaimana keadaanmu gitu ditaruh. Pakola ngawalun ana ma'al maula, saya selalu bersama dengan dia gitu ya. Maksudnya ayat mutawaliyah umurina, yaitu dengan zat yang selalu mengurusi atas semua urusan, yaitu kepada Allah. Alal muwafiqati, dan tetap dalam lewat awamirihi, dengan menjalankan perintahnya. Jadi ditaruh cenah gitu. Saya selalu bersama dengan zat yang mengurusi saya gitu ya, yang mengatur saya gitu ya. Itu jawaban nate. Kan benten salam kita gitu ya. Kita mah kalau misalkan ditanya, contoh Wisnu ditanya, lo gimana kabar? Versi PLE biasana gitu bangsa orang mah, lamun ditaruh naon yang tidak berbeda gitu terkadang. Ari ieu mah percakapan gitu, obrolan para kakasih Allah mah seperti ieu. Waman nafsi, dan dari hawa nafsu alal mukhalifati, selalu dikendalikan. Lil mudatiha, yaitu dari berbagai macam keinginan gitu ya. Nafsu selalu dikendalikan gitu. Alhamdulillah nafsu masih terkendali lah gitu ya. Wa mal khalqi, dan dengan sesama makhluk alal nasihati, saling nasihat menasehati sesama makhluk, sesama insan, sesama saudara, sesama tetangga teh saling menasehati, bukan sebaliknya. Ini para kekasih Allah begitu sehari-hari nate. Wahia doa ila ma fihi aslahanya eta ngajak karena perkara anu maslahat, mengajak dalam perkara dalam bentuk kebaikan gitu, selalu mengajak dalam hal kebaikan. Eta para ulama gitu ya, keseharian sehari-hari nate gitu. Lanjut, wanahi ama fihil fasadi, dan mencegah dalam perkara
yang dapat merusak gitu. Saling menasehati, saling menjaga diri, itulah kesehari-harian para ulama itu, para kekasih Allah seperti itu. Itunya. Dunia dalam urusan dunia, al mataiha yaitu perhiasan dunia, alal darurati hanya mengambil secukupnya saja. Ayal hajati li azamatil lati la manfa'u biha, anu mana eta kebutuhan itu yang tidak bisa dihindari, itu maksudnya dalam kebutuhan tersebut. Jadi para walina Allah, para ulama nih, siapapun orangnya yang kenal sama Allah, betul-betul kenal sama Allah dalam urusan dunia, hanya ngambil secukupnya saja, itu untuk bekal sehari-hari, untuk bekal hidup aja. Nggak pengen itu mobil mewah, nggak pengen itu ini segala macam, nggak ada pikiran seperti itu. Para ulama mah, para kekasih Allah mah, nggak ada pengen misalkan ini itu segala macam apa namanya nafsu keinginan segala. Nggak, tadi dicek di sulayaan tadi oke dia disebutkan, dicegah, dilawan nafsu keinginan teh. Jadi ingin teh dalam perkara urusan dunia darurati hanya ngambil secukupnya saja itu untuk bekal ibadah, maksudnya gitu. Nah ini di makalah yang ke-20 disampaikan oleh ahli hikmah atau seorang walinya Allah. Inilah percakapan seorang ulama, orang yang kenal sama Allah seperti itu gitu. Kesehari-harian nate gitu, saling menasehati dan saling menjaga perasaan, dan dalam perkara dunia itu toh-tohan kerja sampai lembur sampai itu segala macam itu memprioritaskan urusan akhirat itu dunia di seadanya saja lah gitu, tidak dijunjung tinggi, tidak, tetap yang diprioritaskan itu urusan akhirat. Itulah para kekasihnya Allah. Tentunya dari makalah ini yang dapat kita ambil muhasabah, yuk kita tiru gitu ya keseharian para ulama seperti itu. Yang tadinya kita sering tidak akur sama saudara atau sama tetangga, yuk kita roba itu ibrahna, itunya memuasabahna. Yang tadinya kita toh-tohan terlalu banyak keinginan, yuk kita redam, kita lawan, jangan terlalu banyak keinginan karena itu akan mencelakai itu. Mungkin inilah yang disampaikan oleh para walinya Allah dalam makalah yang ke-20. Kira-kira jelas nggak? Dapat kita ambil hikmahnya, yaitu agar kita sehari-hari kita lebih bermakna gitu. Jadi kesehari-harian kita, sisa-sisa umur kita diisi dengan perkara-perkara yang lebih bermakna gitu maksudnya. Jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan waktu teh gitu maksudnya. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, dan makalah yang ke-21, ikhtar ba'dul hukamai, seorang ahli hikmah atau walinya Allah memilih arba'u kalimatin, dalam 4 kalimat, ayat arba'u jamalin min arba'ati kitabin samawiyah, mengambil 4 kalimat dari 4 kitab samawiyah. Nih, di makalah yang ke-21 disampaikan oleh walinya Allah bahwa seorang ahli hikmah mengambil 4 kalimat dari 4 kitab. Kan ada 4 kitab yang wajib kita imani. Apa? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Al-Quran ada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini 4 kitab ini wajib kita paham, wajib kita imani,
isinya gitu ya. Nah di sini dijelaskan minat Taurati dari dalam kitab Taurat dijelaskan man siapa orang rodiya bima atahullahu ta'ala minar rizqi istaraha, siapa orang yang ridho atas pemberian dari Allah apapun bentuknya, minar rizqi dalam urusan rizki istaraha maka akan tenang, aysor maka akan jadi ta'abu dahiban, merasakan ketenangan gitu ya, di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Cing saja mah ridho di pasien naon baik perkara ku Allah, baik yang manis ataupun yang pahit, baik musibah ataupun nikmat, ridho maka hatinya akan tenang dari ridho teh tenang kumaha itu tenang, dikasih ketenangan ku Allah. Ini keterangan dari kitab Taurat. Ini keterangan dari kitab Taurat, gitu ya. Orang yang ridho apapun yang Allah kasih, gitu ya. Baik bencana, musibah ataupun nikmat dia ridho, istirahat maka akan tenang hatinya. Itu muhasabah. Kita kira-kira kita udah belum ridho apapun yang Allah kasih, ya. Itu terkadang kita ridho hanya yang manis saja, terkadang gitu. Itu ketika dikasih yang pahit nih, kasih sakit ataupun apa, ya Allah gitu nah ngeluh gitu ya. Terkadang kita lalai gitu ya, terkadang hati belum ridho. Nah orang yang betul-betul ridho mah tenang, reki tenang. Misalkan contoh dikasih sakit yang agak berat, contoh semua itu urusan Allah, sehat punya Allah, penyakit punya Allah, pasrah. Apabila misalkan ajalku ini sampai hari ini, pasrah gitu. Itu berat, masih berat. Saya belajar Bu, saya belajar nih kemarin saya belajar itu ya. Maaf, sebenarnya nggak pengen aib ya, tapi ini sebagai motivasi mah nggak apa-apa. Saya sampaikan, saya sakit dari ketika saya pulang dari sini, waktu udah tahlilan, waktu saya tahlilan tuh udah kerasa tuh. Itu berapa hari kira-kira sampai sekarang? Seminggu lebih. Saya jatuh bangun. Udah enak badan, jatuh lagi, panas lagi. Gitu. Tapi saya belajar itu, bukan sudah bisa belajar. Ternyata ketika saya belajar itu terus dikasih sama Allah. Terus dicoba gitu, terus dicoba. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama, orang semakin takwa maka akan semakin berat ujiannya, maka akan semakin ditambah. Ketika saya coba ahli itu, misalkan sampai hari ini aja yang pasrah. Kemarin saya belajar gitu, terus dikasih, udah agak-agak mending nih, udah bisa berdiri, jatuh lagi, panas lagi. Ridho diajar gitu ya, belum ada bisa masih diajar. Ternyata Allah kasih ujiannya cukup. Biasanya lamun demam hareng makan taralami biasanya gitu ya, lumrahna. Ternyata agak berat kemarin. Saya sampaikan untuk motivasi aja, bukan ingin riya, bukan enggak, sebagai motivasi aja gitu ya, muhasabah, introspeksi buat kita semua gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar ridho apa yang Allah kasih, baik yang apa yang manis ataupun yang pahit gitu ya. Ternyata enak,
Bu enak ketika dikasih tenang enak gitu ya. Tenang we. Itu rek non kasih punya uang rek enggak. Nah itu urusan satya nanti Allah lah rek kumaha gitu ya. Teka beli obat kan baik. Allah mengadamangkeun malin obat kadinya we. Itu pasrah we kumaha Allah we gitu. Tenang. Saya tak yang harus dapat eta. Jadi ketenangan itu mau bisa kita ambil sendiri, gitu ya. Itu maka pamer itu Allah, dikasih sama Allah, tenang gitu ya, gitu. Ibu kalau sedang sakit, ibu nih sedang sakit nih, anak cucu misalkan rame ngagoda, nangis semua nukumahama. Anak saya ke rumah dejena. Waduh ya Allah, dipuji terus berbagai macam. Ternyata indah ketika dikasih tenang sama Allah. Gitu ya. Nah, jadi muhasyabah atau poin yang dapat kita ambil dari makalah dari kitab Taurat, gitu ya. Kita belajar ridho gitu ya. Apabila kita betul-betul sudah ridho, insya Allah akan dikasih tenang sama Allah gitu. Namun misalkan kita kehilangan sesuatu masih panik, dikasih sakit ini masih panik, berarti belum ada ridho di hati kita itu. Masih takut mati, berarti belum ada ridho itu, masih takut mati. Udah tua masih takut mati, kermang waktu nak. Kira-kira jelas tuh. Saya tak belajar. Emang itu gampang, itu gampang. Yuk belajar. Kalau belajar mah insya Allah lama kelamaan bisa gitu kan. Semua kan belajar semuanya belajar, nggak ada yang bisa. Gitu kan. Jadi masalahnya seperti itu. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil dikatakan man, siapa orang hadam syahawati, yang menghancurkan syahwat, man taroka, yang meninggalkan mustaqatin nafsi, dari berbagai macam keinginan sesuai hawa nafsu, azza, maka akan mulia. Nih dari kitab Injil keterangannya seperti ini. Orang yang mampu menghancurkan syahwat, maksudnya meredam hawa nafsu, apapun bentuknya hawa nafsu, ingin itu ingin ini, diredam ku ibu, dilawan gitunya, pengen itu pengen ini teh aja, maka akan jadi mulia. Ayasoro kawiyan bidunya wal akhirah, maka akan jadi lebih kuat baik di dunia maupun di akhirat. Tuh, di dalam kitab Injil dikatakan orang yang mampu melawan hawa nafsu, meredam sesuai keinginannya, gitunya, akan menjadi mulia, akan lebih kuat, gitunya, lebih kuat apa batinnya, itu hatinya lebih kuat, gitunya, bidunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Perangan hawa nafsu, segala bentuk hawa nafsu gitu ya, perangan gitu ya, maka akan jadi mulia. Lalu segala dituturkan sesuai nafsu, ingin itu dituturkan, maka semakin jauh kita dijadikan orang mulia oleh Allah. Itu dari kita. Yang kedua dari kitab Injil. Wa minaz Zabur, dan dikatakan dari kitab Zabur, man, siapa orang faroda binafsihi wa bimalihi, yang suka menyendiri, nih, menyendiri anil nasi, dari orang-orang gitunya, naja, berujlah gitulah, ayo khalasin, maka akan selamat minal halaka, dina berbagai macam celaka, wa ba'uda anhu, dan semakin jauh apa musibah yang menimpa.
Nih, yang ketiga dari kitab Zabur dikatakan orang yang sukanya menyendiri gitu ya, terutama perempuan kan udah fitrah perempuan harusnya banyak diam di rumah sendiri, misalkan di kamar gitu ya. Jarang bergaul, jarang keluar rumah kecuali genting, penting gitu, kecuali mau ke warung, penting mau beli ke warung nih, mau beli bawang, penting nih untuk suami nih, itu mah nggak apa-apa. Ini mah suka menyendiri, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama perempuan, maka akan selamat jelas itu. Kalau sudah akan selamat dari berbagai macam celaka, dan semakin jauh musibah atau celaka yang akan menimpa dia kalau kita banyak sendiri. Apabila sebaliknya banyak bergaul, banyak nongkrong, banyak ngobrol, misalkan yang tidak penting, yang tidak berfaedah, maka sebaliknya gitu ya. Celaka sangat mendekati, kecelakaan itu, musibah itu sangat mendekati gitu. Itu dari kitab Zabur. Dan terakhir wa minal furqan, dari kitab Al-Qur'an, man hafidhul lisan, siapa orang yang mampu menjaga lisan, mimma dalam perkara la faidatan yang tidak berfaedah fi dalam itu ucapannya, wa mimma dan dalam perkara la ya tarubi dalam perkara yang sia-sia, saliman maka akan selamat. Ayat falasan minal afati, yaitu selamat dari berbagai macam musibah. Tuh, ini dari kitab Al-Quran dijelaskan siapa orang yang mampu menjaga lisan, gitu ya, salimah maka akan selamat. Itu lisan itu, lisan itu tajamnya lebih daripada pedang, itu kan lebih daripada pisau, gitu ya. Bisa salamatul lisan bihim, salamatul insan bihim di lisan. Selamatnya manusia itu tergantung mendapat menjaga lisan, gitu ya. Dalam hadisnya itu seperti itu. Maka karena lisan bisa orang celaka, karena lisan bisa orang menderita, karena lisan bisa orang menjadi kubur, karena lisan bisa menjadi orang bahagia, ya macam-macam, ya enggak? Ya, iya, karena lisan bisa orang bisa itu. Mata di sini dijelaskan jaga lisan, gitu. Maksudnya dalam perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, maksudnya gitu. Maka selamat di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Rasul ngadawu, ahabul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Tuh, amal yang paling dicintai oleh Allah, gitu ya. Ini kata baginda Nabi, menjaga lisan. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah, menjaga lisan. Itu patang temu ngobrol wae ibu kan udah ini bab lisan, ini bab diem, bab repeh, ini berapa pekan disampaikan dari makalah bab ini, terus digempur ini bab lisan, ini bab repeh gitu. Udah emas, perak, udah segala macem gitu disampaikan, tapi anggar masih kena recot. Masih kena resep ngawe kowe. Ya Allah. Ini amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Gitu. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa ruwiya annahu sallallahu
qol al-afiyatu asyarata ajzain. Ada 10 keselamatan nih kata baginda. Perhatikan. Oh, ngobrol lah. Oh. Itu dibahas di santai ya. Monggo yang salam. Iya kuping ke kata baginda al-afiyatu asyaratu ajzain. Ada 10 keselamatan, kewarasan, kesehatan. Intinya keselamatan ada 10 kata baginda Nabi. Tis'atu bisumti, yang 9 itu repeh, yang 9 diam. Tuh. Wal asyiru bil uzlati anin nasi, dan yang ke-10 uzlah atau berpaling dari manusia, dari orang-orang, maksudnya menjadi ya. Itu yang ke-10. Anu salapan eta anu salapan saur kanjeng Rasul repeh. Hayang salamet teh. Ya Allah, Gusti. Ieu hadis sabaraha hiji ieu saur baginda eta bab repeh. Tapi masih kene ya Allah, tuh kan. Repeh teh cicing. Repeh teh diem gitu ya. Sami'na wa ata'na gitu. Ketika ilmu disampaikan. Kenapa? Terlebih ketika kita repeh sedang mengaji. Oh mas, aku kudu repeh sedang mengaji. Karena apabila kita ngobrol, contoh ngobrol itu ilmu lagi disampaikan, berarti ibu lebih penting ngobrol daripada ilmunya Allah. Ibu lebih mementingkan obrolan itu, perkara apapun itu, daripada ilmu-ilmu Allah yang disampaikan. Apalagi di majlis sangat ketat gitulah. Ini mah di luar gitu, dimanapun kita berada, gitu ya, kita banyak diam itu lebih selamat, gitu ya. Jelas Bu? Nah itu dari kitab Al-Quran disampaikan oleh baginda, gitu ya. Selamat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat selamat. Di dunia selamat mual kapitnah. Ya, di dunia selamat dan mual kapitnah dah lupa diem itu banyak bicara. Sedangkan orang yang bicara banyak bicara makan ngagibah teh mah ya, segala macam. Kan yang tadi gara-gara lisan bisa jadi berubah. Itu. Warawahu Adailami, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Adailami. Wal maqalatu saniyata wal ishruna, maqalah anu ka-22. An Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, wallahi demi Allah, maqtuliyati bibaliyati illa wa kana lillahi alayya fiha ayatil kalbaliyati arba'un ni'ami. Nih selanjutnya di makalah yang ke-22, tetapi di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata begini Bu, wallahi demi Allah, sampai bersumpah beliau, tidaklah segala bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita ada hikmah yang dapat kita ambil di dalamnya, gitu. Jadi maksudnya dia Sayyidina Umar apapun yang Allah timpakan, baik yang manis atau yang pahit, tidak ada yang sia-sia, ada hikmah yang dapat kita ambil, gitu ya. Maka Sayyidina Umar diambilnya seperti ini. Arba'uni amin, dari berbagai macam musibah atau ujian yang menimpa, diambil Sayyidina Umar arba'uni amin, jadi 4 kenikmatan. Tina ujian tersebut, tina musibah tersebut dijadikan nikmat Sayyidina Umar, itu.
idza lam takun aitil kalbariyati fid dini, apabila tidak terjadi atau tidak ada balahi atau musibah yang menimpa fid dini dalam agama, fa innal imtihani fid dini a'dhamu, yang mana itu adalah lebih besar musibah minal imtihani fil badani wal mali, daripada ujian yang menimpa badan ataupun harta. Jadi kieu Sayyidina Umar mabuk ketika diuji, misalkan sakit, alhamdulillah gitunya, jadi bersyukur gitunya, yang Allah timpakan ujian tidak menyangkut agama, hanya sakit badan, atau misalkan kehilangan harta, misalkan kehilangan unta, Sayyidina Umar kehilangan, tara panik Sayyidina Umar mah ketika kehilangan harta ataupun badan sakit, tara panik gitu ya, disyukuri gitu ya, alhamdulillah diambil kudu gaduna gitu lah cek bahasa orang, dicana kudu gaduna gitu. Bahkan Sayyidina Umar ketika sedang mengobrol sama sahabatnya, dikabarkan ada kabar katanya putranya meninggal gitu ya. Dilanjutkan ngobrol, dilanjutkan heula, belum selesai. Maksudnya bukan ngobrol yang tidak baik gitu ya. Dikabarkan aya kabar putranya meninggal gitu. Tenang gitu dah. Tak sadar diambil usaha kudu gaduhna. Ada orang maka merasa memiliki teh ya gitu ya. Ketika kita dikabari apa we lah, jangan mengulang akan meninggal gitu ya. Budak teh misalkan kamu musibah naon, ayat telepon, luas panik kan? Di mana? Kenapa? Kok bisa begitu? Riweuh kan? Sayyidina Umar dikabarkan putranya meninggal ketika sedang ngobrol ya anteng, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah ngobrol lagi, udah selesai ngobrol baru pulang, diurusin biasa gitu. Nah itu sebagai muhasabah gitu ya, atuh lain tandingan gitu ya, bangsa orang dibandingin dengan sahabat Allah dibandingin dengan setidaknya lah, ambil ibarat, ambil nasihat apa buat kita muhasabah. Jadi tidak menyangkut agama. Kalau menyangkut agama gitu ya, contoh kieu Sayyidina Umar kantos kieu Bu, mau sholat asar tak nanya sama sahabatnya gitu, ayo kita sholat asar cenah gitu. Uwi di kebon kurma Sayyidina Umar teh, ayo ulang sholat asar. Ya Amirul Mukminin, sholat asar baru selesai dilaksanakan gitu ya tadi. Sayyidina Umar sedih tinggalin berjamaah, kirain belum adzan asar. Anteng we ngurusin kebon gitu tah, kebun kurma. Kumaha cing Sayyidina Umar? Gara-gara perkara yang hina ini gitu ya. Itu pekerjaan yang agung sampai tertinggal gitu ya, sholat berjamaah tertinggal gitu ya, gara-gara perkara yang hina ini disodakokeun ibu eta kebon kurma teh, dipasihkeun anu hektaran teh, gara-gara ieu tah Sayyidina Umar malah menyangkut agama musibah gede. Ngerti tuh? Kira-kira jelas maksudnya. Jadi upama menyangkut agama musibah gede kayak Sayyidina Umar mah tinggalin berjamaah, tinggalin sholat misalkan udah ya waktu udah habis, enggak, waktu masih ada, cuma tinggalin berjamaah, barulah dianggap musibah besar. Contoh ibu tengaji ya ibu teh misalkan, dikarenakan ada sesuatu ada naon lah gitu ya, urusan dunia. Ibu makan lebih memilih urusan dunia gitu ya, baik ngaji mah pekan hareup ge
tersadarkan umur gitu kan. Sayyidina Umar dibalik, diprioritaskan gitu urusan agama gitu, ibadah apapun bentuknya. Lamun sampai kacoceng eta urusan ibadah baru musibah gede cenah. Itu kaki Sayyidina Umar kurang kebalik ya Allah Gusti. Teu ngaji sa pekan teh asa teu boga naon. Asa naon tenang we. Asa kebun kurma hektaran disedekahkeun gara-gara tinggalin berjamaah. Tinggalin berjamaah salat, kumaha mun tinggalin ngaji. Kumaha mun tinggalin ngaji jeung Kanjeng Rasul. Itu eta gara-gara tinggalin salat berjamaah di pasikeun eta kebun. Ibu mah apa tinggalin ngaji ngudag heula naon itu sembako. Ya Allah. Pak Ustaz libur heula ngaji. Ada pengumuman pengajian mah guru mah kumaha ustaz we. Ieu mah Pak Ustaz libur heula ngaji. Aya ya Allah. Yang inilah untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur apa namanya iman, keimanan kita sampai gimana gitu ya. Segitunya para sahabat Rasul gitu ya memperjuangkan agama. Ya diprioritaskan sangat gitu ya. Kalau menimpa musibah dalam badan ataupun harta dianggap musibah kecil, tapi kalau menimpanya menyangkut agama musibah yang sangat besar. Itu maksud. Wasani dan yang kedua di dalam takul ayat bariyati a'dhamu minha ay min tilkal bariyati allati asobatani, yang mana yang kedua itu adalah ketika apabila tidak ada gitu ya musibah yang lebih besar minha apa yang dia atas musibah itu ay min tilkal bariyati dari berbagai macam musibah allati yang ya tetap al-sobatani anu menimpa terhadap kami saudara-saudara Sayyidina Umar itu. Jadi kieu Bu, ieu kadua. Sayyidina Umar mah ya. Jadi ngeluh teh teu aya lah, teu aya ngeluh teh, keluh kesah teh teu aya gitu terus sekelas sahabat mah. Ketika dikasih sakit misalkan naon namina teh sakit agak berat misalkan kasih sakit bisa dikasih sakit naon misalkan kulit misalkan naon namina teh borok misal contoh ya mah misalkan kasih contoh kulit teh borok misal contoh masih bisa bersyukur alhamdulillah intinya cuma kulit cenah gitu udah sampai batu rumah sampai patah tulang tadinya. Alhamdulillah karek dikasih musibah ku Allah teh karek dikasih ujian sakeueum mah cenah gitu masih kecil waktu mah sampai patah tulang. Kadinya macana teh Sayyidina Umar mah masih mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika misalkan jatuh di kaki misalkan keseleo ataupun gimana nggak bisa jalan ya pakai apa? Pakai apa? Tongkat. Masih bisa bersyukur Sayyidina Umar mah gitunya. Alhamdulillah gitunya. Pakai apa? Pakai tongkat gitunya. Kaki masih ada dua-duanya. Batur mah teu aya hiji kadinya. Terus we sampai mana gitu ya dibanding-bandingkan sampai ke sedalam mana gitunya. Untuk supaya kita selalu bisa bersyukur kepada Allah dalam musibah yang menimpa kita. Itu sakit demam misalkan baru demam gitu kan batur mah diopnamu kan kadinya maksudnya baru demam aja udah ngeluh udah panik maksudnya gitu. Misalkan kita masuk ke rumah sakit nih
terkadang terobatinya ketika kita masuk rumah sakit, terobati banyak temen gitu ya, itu batul manu di ICU wah parah. Jadi supaya bersyukur cina gitu, kurang mah sakit mah cina belum ada apa-apanya gitu maksudnya. Itu dikasih musibah teh, ini mah belum ada apa-apanya cina gitu. Jelas itu maksudnya. Jadi selalu bersyukur gitu sedang warna gitu ketika dikasih berbagai macam musibah. Wasal sudah yang ketiga, di dalam takun waharul ridho, apabila tidak terjadi, tidak ada gitu, tidak terbukti yang dapat menghalangi ridho ayat mamnu' ar-ridho, nyata dicegah ar-ridho tidak ridho biha ayat batila bitil kal baliyati dalam eta musibah. Tuh yang ketiga begini Bu Sayyidina Umar mau dikasih musibah sebesar apapun, baik apa yang baik sebesar apapun, mau begini dan begitu, nggak jadi masalah. Yang penting Allah tetap ridho selagi itu. Gitu Sayyidina Umar rek misalkan rek banyak yang ngomongin orang, mau yang banyak hina, silakan. Yang penting mah Allah ridho, kan bae manusia. Itu. Jadi kadinya berpikir gitu Sayyidina Umar mah. Apapun bentuk ujian gitu ya, tidak dianggap besar gitu ya. Yang penting Allah ridho tapi gitu ketika kita mendapatkan nikmat, banyak kemewahan itu ini, belum tentu apakah ada ridho Allah di situ. Kalau Allah murka, percuma kan, naudzubillah. Gitu ya. Contoh misalkan orang-orang yang koruptor mau dengan banyak kemewahan itu ini, mobil segala macam, senang jika terlihat secara kasar mata jika senang gitu ya. Padahal ada murka Allah di situ. Naudzubillah kan. Walaupun kita terlihat sakit, itu menyakitkan, banyak yang hina, banyak yang benci, banyak yang itu ini segala macam, tenang Allah, nggak masalah itu mah diabaikan. Konsisten, yang penting Allah di eta gitu maksudnya. Itu yang ketiga. Warabihu, dan yang keempat, ani sesungguhnya kami arju berharap asawaba pahala alaiha ayatil kalbaliyati dari berbagai macam musibah. Tuh kia yang nomor 4 mah prinsip Sayyidina Umar. Ibu kan ngaji, sholat, sedekah segala macam kan itu tentunya kan berpahala kalau ikhlas, ya kan? Itu. Tak Sayyidina Umar bandel gitu. Itu ya. Pak non sholat, ngaji segala macam untuk segera Allah, gitunya disyukuri, gitunya. Lain seorang paling rajin, lain seorang paling khusyuk sholat lain, gitunya. Ngan Sayyidina Umar yang saya berharap gitunya al-sawaba mendapatkan pahala alaiha ayatil kalbaliyati, mendapatkan pahala dari datangnya berbagai macam musibah. Ibu dikasih demam tapi sabar, pahalanya luar biasa ibu. Ibu dikasih sakit apa bentuknya sakit gitunya, disakiti orang, disakiti suami misalkan contoh, tapi sabar weh ibu teh, sabar. Sabar. Terkadang sakit hati lebih berat gitu kan. Ibu dikasih sakit badan apapun bentuknya gitunya, ibu sabar ke Allah. Nah, Sayyidina Umar berharap pahala didinya gitu. Sugan we ku sabar menang pahala teh di dia. Gitu. Belum tentu tina amal-amal anu misalkan amal sholat segala macam gitu, belum tentu gitu ya. Sugan we tina hal seperti inilah. Dalam ujian musibah seperti ini ada pahala, disitulah dapat pahala kita ketika kita sabar. Tapi hukumnya sabar gitu ya.
sedengkeun ngajalankeun sabar jeung ridho teh aduh ese nya ya Allah. Kadang-kadang seorang tetap orang masih di bawah, masih termasuk kadang ridho, kadang sabar, tetap orang mah kadang-kadang itu kadang sabar dia ku suami teh kadang lebih kadang marah-marah ya Allah. Nah ini terakhir di makalah yang ke-22. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar seperti itu gitunya. Jangan kita anggap musibah besar ketika kita sakit gitunya, sakit badan ataupun harta misalkan hilang ataupun dicuri orang misalkan ataupun sakit badan, sesakit-sakitnya badan sampai ke ICU pun jangan dianggap besar. Maksudnya mah dianggap besar mah ketika orang tinggalin ngaji cenah gitu eta musibah paling besar mah. Ketika kita tertinggal sholat duha, ketika kita tertinggal sholat yang biasa kita kerjakan, hari ini enggak, nah eta musibah Sayyidina Umar mah maksudnya gitu. Itu dianggap musibah menimpa badan dengan harta mah, menimpa menyangkut agama ibadah baru dianggap musibah besar Sayyidina Umar mah. Yuk kita sama-sama ikuti apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar gitu ya. Kamu mengikuti secara real mau aduh jauh gitu ya orang mau ya setidaknya yuk kita sama-sama belajar gitu ya. Dan semuanya tetap kita mau belajar di sini gitu apapun bentuknya gitu ibadah apapun bentuknya tetap kita selama ini kita belajar dan pelajaran ini gitu ya semoga ada ridho Allah di situ gitu ya. Walaupun kita kadang-kadang gitu ya kadang sabar tak bersabar eta Allah ridho gitu ya diangkat pahala gitu mudah-mudahan keur sabar mudah-mudahan diampuni ku Allah. Itu jelas Bu? Udah jelas wae gitu hari itu.